Berjumpa kembali di Spiritual Journey Indonesia bersama Profesor Stefanus Sugiono. Di Spiritual Journey Indonesia ini, belajar memahami hidup dan perlahan menemukan makna di dalam perjalanan itu sendiri. Kadang yang paling sulit dalam hidup bukan kehilangan, tetapi menerima kenyataan, menerima luka batin, menerima orang lain, bahkan menerima diri sendiri. Selamat datang di Spiritual Journey Indonesia. Saya Daniel Sinugroho. Hari ini kita akan berbicara tentang satu kata yang sederhana, tapi berat dipikul banyak manusia. Tema malam ini adalah penerimaan. Prof, kenapa menerima itu sulit sekali? Karena manusia selalu ingin hidup sesuai bayangannya sendiri. Kita punya senario, punya harapan. Kita punya gambaran tentang bagaimana orang harus memperlakukan kita, bagaimana hidup harus berjalan. Dan ketika kenyataan berbeda, hati mulai memberontak. Kadang bukan karena kita tidak kuat menderita, tapi karena kita tidak rela menerima bahwa hidup tidak selalu tunduk pada keinginan kita. Berarti penolakan terbesar manusia sebenarnya terhadap kenyataan. Betul. Makanya banyak orang terlihat hidup, tapi batinnya terus melawan keadaan. Tubuhnya ada di hari ini, tapi hatinya masih bergulat dengan masa lalu. Tapi Prof, ada orang takut menerima karena merasa itu sama dengan menyerah. Kalau saya menerima luka batin, apakah berarti saya kalah? Tidak. Penerimaan bukan menyerah pada kehancuran. Penerimaan adalah berhenti menyangkal kenyataan supaya kita bisa mulai dipulihkan. Yesus sendiri menerima cawan penderitaannya. Di Taman Getsemani, dia berkata, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Itu bukan kalimat orang kalah. Itu kalimat orang yang percaya kepada Bapa, bahkan ketika jalan hidup terasa gelap. Jadi iman bukan selalu tentang mengubah keadaan. Kadang iman justru bertumbuh ketika kita belajar menerima bahwa Tuhan tetap baik, bahkan saat keadaan belum berubah. Saya merasa banyak orang sebenarnya letih karena tidak pernah berdamai dengan dirinya sendiri. Mereka terus membenci masa lalunya, membenci kegagalannya. Dan itu membuat manusia hidup memakai topeng. Karena dunia mengajarkan, engkau baru layak diterima kalau sempurna. Padahal Injil berkata berbeda. Kristus menerima manusia, bahkan ketika manusia masih penuh dosa. Kalimat itu berat, Prof. Karena banyak orang merasa Tuhan mungkin menerima orang lain, tapi tidak untuk saya. Kalau keselamatan berdasarkan kesempurnaan manusia, tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Tuhan. Kasih karunia justru hadir. Karena manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Kenapa relasi sekarang gampang pecah? Pertemanan pecah, keluarga renggang, pernikahan dingin. Karena banyak relasi dibangun di atas tuntutan, bukan penerimaan. Kita mencintai versi ideal seseorang, bukan manusia yang nyata di depan kita. Begitu kecewa datang, kasih itu ikut pergi. Padahal kasih sejati selalu punya ruang untuk menerima kelemahan.
bukan berarti membenarkan dosa, tetapi tetap melihat manusia sebagai pribadi yang layak dikasihi. Itu sangat sulit dilakukan. Memang, karena menerima orang lain seringkali melukai ego kita. Namanya siapa? Vano. Namanya siapa? Makasih, Prof. Nama kamu Mozaya. Iya. Wah, ganteng sekali. Udah ngantuk belum? Enggak. Nanti kalau sudah besar jadi anak baik ya. Mau jadi robot. Ibu Florentina, apa kabar? Baik, Prof. Mas Aquila, makasih ya. Bapak sehat kan? Sehat, Prof. Mas Dias baik ya? Amin, Prof. Terima kasih. Terima kasih banyak. Selamat Profesor. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Nak. Senang bertemu kalian. Kami juga, Pak. Vano mau jadi raksasa. Bisa kalau makan sayur. Raksasa yang besar sekali. Ya, tapi tetap harus tidur siang.